Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengusap syukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai kami ada hingga hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan mengurapi kami terlebih lagi untuk kami boleh mengerti setiap bagian firman-Mu, supaya firman tidak berlalu dengan sia-sia, tapi benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini sehubungan dengan hari Pantekosta, kita akan belajar tentang Roh Kudus ya. Kita akan buka di kitab Yesaya pasal yang ke-32. Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, sore hari ini kita ambil renungan firman Tuhan dari kitab Yesaya dengan judul Holy Spirit ya. Kita belajar tentang Roh Kudus. Kalau kita berpikir dari Kejadian pasal pertama, Anda bisa baca nanti di rumah. Kejadian pertama dikatakan dunia ini pada awalnya belum berbentuk, gelap ya. Gelap, enggak berbentuk. Kemudian dikatakan di sana Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang di sana, dan kita tahu ceritanya kemudian bahwa Roh itulah yang membawa kehidupan. Roh itulah yang mengubahkan dunia menjadi indah. Nah, apa itu Roh Allah? Itu kalau bahasa Ibrani adalah ruah gitu ya. Ruah itu seperti energi angin yang enggak kelihatan tapi bisa menggerakkan, kita bisa merasakan. Demikianlah di Alkitab dikatakan Roh Allah ini, ruah ini digambarkan seperti angin yang enggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Kita akan belajar ini, ruah Allah atau Roh Allah itu, atau kita kenal dengan Roh Kudus, itu diberikan pada setiap orang-orang khusus gitu ya, untuk memberikan kekuatan bagi mereka melakukan misi tertentu. Nah, dari kitab Yesaya ini kita akan belajar tentang karya Roh Kudus bagi umatnya. Karya Roh Kudus bagi umatnya. Dikatakan tadi di ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas ya. Kita menunggu saat ini 10 hari kemarin gitu ya, adalah hari gimana kita menunggu janji Bapa itu digenapi, yaitu Roh Kudus ya. Dan Yesaya katakan sampai dicurahkan kepada kita. Sampai dicurahkan kepada kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi setiap orang percaya yang menanti dan menginginkannya. Nah, kita akan belajar roh Allah itu punya karya yang membuat kita semua menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama ada di ayat 15 ya. Roh Kudus itu, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Anda bayangkan aja sebuah padang gurun. Padang gurun itu gersang, nggak ada satupun pohon gitu ya, nggak ada satupun tanaman yang bisa menghasilkan buah dengan lebatnya yang bisa dianggap sebagai hutan. Tapi ayat firman Tuhan katakan ketika roh dari atas itu dicurahkan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Ini karya Roh Kudus yang pertama adalah mengubah yang tandus menjadi subur gitu ya. Mengubah sesuatu yang padang gurun tandus menjadi kebun buah-buahan. Maksudnya apa? Mungkin saat ini kita ada di masa gitu, kalau boleh bilang masa yang sulit. Kita ada di padang gurun yang tandus, yang kering. Tapi percayalah ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika Roh itu dicurahkan atas kita semua, maka Roh itu yang membuat sebuah perubahan sehingga kita bisa mengalami yang namanya kehidupan, kemakmuran, ya buah. Kebun buah itu dikatakan seperti hutan, lebat. Buah-buah itu lebat sekali. Roh itu yang mengubahkan padang gurun jadi kebun buah-buahan, bahkan menjadi hutan. Artinya, mungkin segala sesuatu bagi kita sekarang mustahil, nggak mungkin gitu ya. Kita mengalami yang namanya padang gurun, kekeringan, semua serba susah. Tapi percayalah, Roh Kudus bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin nggak mungkin jadi mungkin.
segala sesuatu yang mustahil jadi nyata gitu ya. Asal kita percaya bahwa kita minta roh itu dicurahkan, dan roh itu yang mengubahkan keadaan yang tandus menjadi keadaan yang berbuah. Dan kita hidup di dunia saat ini di tengah-tengah ekonomi yang krisis, di tengah masa yang sulit, di tengah kondisi yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita semua. Tapi kita tahu saat inilah kesempatan kita untuk berjalan di dalam roh. Kita minta Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita, mengambil alih seluruh kehidupan kita, otoritas hanya kepada Roh Kudus, dan kita akan mengalami keajaiban itu terjadi. Kita percaya bahwa Roh Kudus mampu berkarya untuk mengubah yang tandus menjadi berbuah bahkan lebat. Yang kedua, karya Roh Kudus yang kedua ada di ayat yang ke-16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maksudnya apa? Roh Kudus itu yang memimpin umatnya kepada kebenaran. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka roh itu yang akan memimpin kita semua untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita berpikir, seringkali mungkin ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berjalan, kita seringkali mengandalkan otak pikiran kita. Kita hidup semau kita sendiri, bahkan seringkali kita mungkin membuat pembenaran pembenaran diri atas apa yang kita lakukan. Kemudian ketika kita terbentur dengan yang namanya masalah, yang timbul justru kita marah, kita kecewa, bahkan kita mungkin menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat. Ada satu hal yang indah ketika Tuhan janji bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, dan karya Roh Kudus itu dalam hidup kita adalah memimpin kita kepada kebenaran. Memimpin kita kepada kebenaran, di situ akan selalu ada yang namanya keadilan, ayat 16, dan akan ada kebenaran. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Roh Kudus, maka kita mampu untuk hidup benar, kita mampu untuk bersikap benar, kita mampu untuk berpikir benar, kita akan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita enggak berjalan dengan keinginan kita pribadi, tapi kita hidup, berjalan, melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, dan hasilnya pasti luar biasa, karena Roh Kudus itu yang membuat kita hidup tetap ada dalam kebenaran. Yang ketiga, karya yang ketiga ada di ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Intinya Roh Kudus itu juga memberikan damai sejahtera. Kita tahu hari-hari ini mungkin dunia yang terjadi di sekeliling kita adalah kondisi-kondisi yang menakutkan. Kita dengar berita bencana, kita dengar berita hal-hal yang bikin kita khawatir, bikin kita takut. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, kita hanya hidup dalam ketakutan, kita nggak bisa hidup dengan tenang. Tapi kita bersyukur kalau Yesaya katakan ketika roh dari atas itu dicurahkan atas kita semua, maka akan ada yang namanya damai sejahtera, bahkan ada yang namanya ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap hidup dengan hati yang damai. Ada yang namanya damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu ada, maka otomatis kita akan tenang dan tentram untuk menjalani apa yang kita lewati sepanjang hidup kita. Kalau kita berpikir ketika Yesus terangkat ke surga, ketika Yesus naik, dia curahkan itu damai, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Dia tinggalkan itu damai bagi setiap kita hidup orang percaya. Tapi seringkali kita kehilangan damai sejahtera karena kita seringkali melakukan apa yang tidak dikehendaki Roh. Kita hidup berpikir dengan otak kita melakukan ucapan dengan apa yang kita mau, sehingga seringkali perkataan kita atau pikiran kita justru membuat kita hidup dalam yang namanya kekhawatiran. Kita dikuasai pikiran-pikiran yang menakutkan, kita dikuasai hal-hal yang bikin kita lemah, damai itu hilang. Nah, saat inilah ketika kita ada dalam posisi seperti ini, kita tahu kita harus minta lagi kepada Bapa, roh itu akan dicurahkan. Ketika roh itu dicurahkan, maka disitulah ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang membuat kita tenang, damai ini yang membuat kita bisa melakukan segala sesuatu. Yang terakhir ada di ayat yang ke-20, bagian yang keempat, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Ini maksudnya apa? Roh Kudus itu yang membuat kita berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Nah, betapa pentingnya ketika kita hidup dengan Roh Kudus itu kita berjalan dengan Roh, kita hidup dengan Roh, kita melakukan segala sesuatu karena otoritas Roh itu yang mengambil alih. Kita akan melihat apapun yang kita kerjakan itu akan berhasil. Nah,
Tapi seringkali kalau kita sebagai manusia, kita melakukan segala sesuatu, kita mengerjakan apapun itu, kita lupa, ya. Kita seringkali mengandalkan diri sendiri, kita seringkali berjalan semau kita sendiri, ya. Kemudian ketika kita kebentur dengan masalah, ketika kita kebentur dengan padang gurun atau apapun itu, yang terjadi sebaliknya, kita menyalahkan, kita melakukan segala sesuatu yang menyakiti hatinya Tuhan, mungkin marah dan sebagainya. Nah, saat inilah kesempatan untuk kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu apa yang kita kerjakan ketika kita hidup di dalam roh, ketika roh, ayat 15 tadi katakan roh itu dicurahkan dari atas kepada kita, maka dialah yang membuat segala sesuatu itu berhasil. Kita berhasil dalam mengerjakan segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, kamu berbahagia, menabur di mana aja, di segala tempat di mana ada air, semuanya berhasil. Ini yang kita mau, ya. Ini yang kita inginkan. Setiap kita pingin yang namanya keberhasilan. Setiap kita ingin segala sesuatu, apa yang kita jumpai, apa yang kita kerjakan, semuanya berhasil, semuanya sukses. Nah, kuncinya cuma satu, minta roh dari atas itu, minta Roh Kudus itu memenuhi hidupmu, karena roh itu yang membuat kita berhasil. Nah, sekarang poin yang kemudian, bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam Roh Kudus sehingga kita bisa menikmati, ya. Bagaimana cara hidup di dalam Roh Kudus itu supaya kita bisa benar-benar menikmati karya Roh Kudus itu. Kita sudah tahu karyanya, dia bisa mengubah yang tandus menjadi subur, ya. Dia bisa mengubah yang mustahil jadi nyata. Dia bisa memberikan kita dipimpin hidup dalam kebenaran. Kita akan hidup dalam kebenaran. Dia bisa memberikan kita damai sejahtera. Bahkan dikatakan tadi, dia yang memberikan kita keberhasilan. Nah, caranya gimana supaya kita tetap hidup dan menikmati keajaiban Roh Kudus? Hanya dua cara. Cuman dua cara untuk kita bisa hidup dan menikmati karya Roh Kudus. Yang pertama adalah berhenti berbuat dosa. Di Roma pasal yang ke-8, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua, ya. Roma pasal 8 ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Ini intinya, ketika kita memutuskan untuk hidup dalam roh, ya, kita hidup, otoritas hidup kita dipimpin Roh Kudus, otomatis kita berhenti untuk berbuat dosa. Satu-satunya cara cuman itu, tinggalkan semua hal-hal yang menjijikkan, menajiskan, ya, hal-hal yang menyakiti hatinya Tuhan, semua perbuatan dosa. Nggak ada satupun kompromi dengan dosa, nggak ada satupun toleransi terhadap dosa, ya. Tapi kita benar-benar tinggalkan itu semua dosa, tanggalkan semua yang najis. Nah, itu satu-satunya cara supaya kita bisa hidup di dalam roh dan menikmati karyanya. Nah, yang kedua adalah berubah, ya. Kita nggak cuma hidup di dalam dengan tinggalkan dosa, kita juga harus mau berubah di dalam kehidupan kita seperti Kristus, katanya. Kita melihat ayatnya di 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke nih. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Intinya kita rindu untuk kita terus berubah seperti Yesus. Kalau Anda nanti baca di Roma 12, ya, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa menentukan mana yang benar, mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini intinya kita berubah. Kita nggak bisa hidup seperti dulu. Kalau kita suka marah, berhentilah marah-marah. Kalau kita hidup dalam kedagingan kita sering melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi saat ini kita memutuskan untuk berubah, gitu, ya. Berubah seperti Yesus, kita mengikuti apa yang Yesus inginkan. Karena roh itu yang bekerja, dikatakan di ayat 18 tadi, roh itu yang akan bekerja untuk memperbarui hidup kita. Roh itu yang bekerja untuk membuat
kita mengalami kemuliaan gitu ya. Dikatakan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kita nggak sama lagi seperti dulu. Ketika kita sudah percaya Yesus, kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan, maka Roh Kudus itu yang dicurahkan ke atas kita, yang mengubahkan setiap kehidupan kita, sentralitas hidup kita, harga diri kita bukan kita lagi, tapi Yesus. Tujuan hidup kita bukan cuma kita sendiri, tapi Yesus gitu ya. Karena di mana ada Roh itu, disitulah ada kemerdekaan. Di mana ada Roh itu, Dia yang menyempurnakan hidup kita untuk mengalami kemuliaan. Ya, kemuliaan Tuhan itu mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Dia ya. Kita nggak bisa lagi hidup dengan keinginan daging kita saat ini. Kita nggak bisa hidup dengan semau kita. Saat ini adalah saat-saat di mana kita mengerti bahwa kesempatan Tuhan berikan bagi setiap orang percaya ya. Ketika kita menantikan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, kita menantikan saat-saat ini adalah Roh Kudus itu dicurahkan memenuhi hidup kita. Bukan berarti nanti kalau sudah masa 10 hari selesai, masa Pentakosta selesai, Roh Kudus nggak dicurahkan lagi. Tapi Roh Kudus itu akan tetap dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Siapapun yang menginginkan dan memintanya, Roh itu akan dicurahkan, dipenuhi untuk kita hidup. Syaratnya cuma kita mau hidup seturut apa yang Tuhan mau. Nah, ayat yang terakhir 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib ya. Intinya apa? Intinya Roh Kudus mampu mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus mampu membuat hidup kita menjadi pemenang, kata Alkitab. Kita akan menjadi orang-orang yang menang, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika kita memberi kesempatan untuk kita berhenti dari dosa, kita tanggalkan semua dosa, kita mau hidup sesuai Roh Kudus, kita berubah menjadi seperti Kristus, dan kita akan mengalami karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Karya-karya Roh Kudus tadi kita tahu mengubah segala sesuatu yang tandus, segala sesuatu yang mustahil jadi mungkin, memberikan kita tuntunan untuk kita hidup tetap dalam kebenaran, memberikan kita damai sejahtera, bahkan memberikan keberhasilan dalam segala apapun yang kita kerjakan. Demikian renungan firman Tuhan sore hari ini. Kita akan tunduk masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan biarlah Tuhan menjadi kerinduan kami semua untuk Roh Kudus-Mu menjamah, melawat, bahkan memenuhi setiap kehidupan kami, dan mengambil alih hidup kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh disempurnakan menjadi seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, pakai hidup mereka, jadikan kami semua menjadi bejana-bejana yang indah bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa bagi setiap kehidupan bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang terjadi, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pulihkan negeri kami, Tuhan yang sempurnakan negeri ini untuk mengalami kemuliaan dan lawatan-Mu, sehingga segala sesuatunya membuat setiap lidah dan bibir boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu semua, berkati setiap sidang jemaat munafiri, kembalikan kami semua untuk kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu, untuk kami tetap mengasihi Engkau lebih dari apapun, dan kami akan menantikan karya Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.